Mari kita lanjutkan kajian mengenai setan untuk rekaman ke-34. Sekarang kita akan membicarakan setan di dalam surah Al-Hijr. 3 surah, 2 surah sudah selesai. Di dalam surah Toha kita memperoleh pelajaran bahwa Nabi Adam alaihissalam itu dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala suka lupa, gitu ya. Kemudian tidak punya keinginan yang kuat. Bagi kita suatu pelajaran supaya kita jangan lupa, ya. Untuk tidak lupa, belajarlah terus menerus, rutin dan sebagainya, sambil di dalam surah tersebut ayat di atas berdoa Rabbi zidni ilma. Kemudian dalam hal membangun kemauan yang kuat, kita harus ingat bahwa Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi orang yang muttaqin. Dan orang muttaqin itulah satu-satu yang akan selamat di akhirat nanti, ya. Mari kita tanamkan di dalam hati ingin menjadi orang yang takwa, ya. Yang paling tinggi mungkin kita akan capai. Sudah itu di dalam surah tersebut Nabi Adam mengajarkan kepada kita untuk memohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suatu pelajaran yang tinggi nilainya. Jadi kalau kita istighfar harus tahu, ya, tahu dengan kesalahan, maka istighfar itu akan berkembang menjadi 2 macam istighfar. Istighfar orang yang beriman dan beristighfar orang yang takwa. Yang beriman baca surah Al-Hadid ayat 21. Yang takwa baca surah Al-Imran 133. Itu selesai. Kemudian kita di dalam surah Al-A'raf kita memperoleh pelajaran bahwa setan itu akan menghantam yang selalu kita minta setiap hari, ya, 17 kali paling tidak, ihdinas siratal mustaqim. Dia akan menghantam jalan yang lurus, dan dia akan menghantam mencegah kita jadi orang syukur. Kemudian kita sudah mengkaji bagaimana dia bisa menghantam ihdinas siratal mustaqim, ya. Satu, dari kecil, ya, dari kecil pendidikan agama itu penting. Jangan sampai sejak kecil kita sudah rusak akal kita, ya, karena mabuk-mabukan, main judi dan sebagainya. Kemudian setelah dewasa kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim dengan kunci kata hadaya. Hadaya itu ada 4 tingkat, ya. Kalau umum yang kita dengar selalu 2, sebenarnya 4, ya. Itu dibentangkan di dalam Al-Quran. Jadi diganggu otak kita. Jangan sampai akal kita kosong daripada ilmu pengetahuan. Kalau ilmu Al-Quran itu kosong, maka akan masuk pikiran-pikiran setan yang akan menyesatkan kita. Contoh sederhana saja. Kita tidak tahu bahwa pembagian waris itu laki-laki dan perempuan itu beda. Ya, mengapa itu beda nanti soal lain. Karena kita tidak tahu, jadi akal kita itu kosong. Berpikir sendiri, gitu.
itu berbahaya bagi anak kita tuh sama aja, yang laki-laki yang perempuan sama aja, bagi aja rata. Tanpa sadar kita melawan Al-Quran, ya contoh. Kemudian diganggu istiqomahnya. Kita sudah pelajari istiqomah itu dilipat sahabat berbeda-beda, maka kita hanya sedikit mengetahui, ya tidak akan jauh, karena istiqomah itu besar persoalannya nanti daripada kita tidak mengerti, ya. Bagaimanapun juga kalau kita menampakkan sesuatu itu dari 1, 2, 3 gitu kan. Kalau misalnya langsung ketiga bingung kita, ya. Istiqomah yang kita sudah dipelajari adalah istiqomah menurut definisi Sayyidina Abu Bakar, ya. Istiqomah menurut beliau jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Nah, kita sekarang memasuki surah Al-Hijr, ya. Bagaimana surah Al-Hijr ini menempatkan cerita iblis ini adalah janji-janji Allah di sini, janji-janji pengamanan, ya. Pertama, janji pengamanan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Al-Qur'an, ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami dalam bahasa Al-Quran, satu, bahwa Allah itu menunjukkan kebesarannya, satu, ya. Kalau dia berkata kami, nah, seperti kita lah, kami maksudkan padahal saya gitu. Jadi menunjukkan kebesarannya. Kedua, kami itu bersama-sama, ada malaikat. Jadi kita juga turut memelihara Al-Quran ini. Kalau kita seandainya ahli Al-Quran, baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, kalau melihat katakanlah ada cetakan yang salah, satu huruf saja atau tanda aja kita tahu, ya. Nah, itu. Kedua, perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami memelihara Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olok engkau, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Janji Allah terhadap Nabi Muhammad SAW, ya. Dan sungguh kami mengetahui dadamu menjadi sempit disebabkan yang mereka ucapkan. Kembali, dada sempit itu di dalam surah Al-A'raf, Allah memberitahu kepada dia bahwa turunnya Al-Quran itu membuat dadamu sempit, ya. Sempit dalam arti sesak, karena apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu orang nggak percaya. Bagaimana sempit, ya? Sudah itu banyak sekali. Dan salah satu menempatkan Al-Arab mengenai cerita iblis itu untuk menjadikan Al-Quran pemimpin. Saya lupa tadi, pemimpin. Jadi kalau dalam Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, bagi petunjuk bagi orang muttaqin. Kalau di surah Al-Arab, Al-Quran itu sebagai pemimpin, ya, yang memimpin kita dalam kehidupan ini, ya. Jangan sampai kita melenceng dari segala petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya. Sekarang kita punya ilmu ini. Ilmu ini terhadap Nabi sempit, ya.
Oleh karena itu diajarinya supaya hati kita sempit, apalagi zaman sekarang ya. Tekanan takut karena penyakit, tekanan ekonomi, ya, tekanan macam-macam, luar biasa ini. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadikanlah engkau di antara orang yang bersujud salat, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin datang ajal kepadamu. Ini kalau kita sempit rasanya mikirin bulan-bulan hari-hari ini bukan main. Ya bertasbihlah, berzikirlah, subhanallah, 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 Allahu akbar. Insyaallah hati kita menjadi lapang. Karena apa? Karena kita berserta Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang takwa itu yakinlah Allah akan membantu, ya, yang tidak tahu arahnya dari mana. Ya, ketika Allah membantu kita tidak tahu rupanya, ya, keyakinan seperti itu. Dua hal yang penting di sini. Satu, perlindungan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya. Dua, perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dari sesak dadanya, dan pelajaran bagi kita untuk bertasbih, bersujud, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadraka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Wa qum minas sajidin. Dan jadilah engkau termasuk orang yang sujud. Jadi kalau orang yang dikatakan sujud itu sudah artinya bukan sholat saja, sudah tingkatnya sudah tinggi, ya. Sholatnya tekun, tambah khusyuk, ya, tadarruk, ya, takut juga, gitu ya. Wa'bud, dan sembahlah Rabbaka hatta sampai ya'tiyakal yakin, sampai engkau meninggal, gitu ya. Nah, mari mudah-mudahan kita membuka surah Al-Hijr ini, ya, tempatkan surah-surah ini tempat-tempat istimewa, ya. Jadi sekarang ini saya sadar, ya, mengapa kalau khutbah atau tausiah itu tidak begitu menggigit, ya, karena tidak dibicarakan musuh kita setan. Seharusnya kita bicarakan di dalam khutbah itu. Kalau kita misalnya membicarakan Al-Quran, ya, Al-Quran itu sudah kita tahu ada 5 aktornya. 1 Allah, 2 Nabi Muhammad, 3 malaikat, 4 kita, 5 setan. Nah, kita tidak bicarakan itu. Setan itu tidak dibicarakan di dalam membicarakan Al-Quran, ya. Maka kita sering lepas itu. Karena setan itu begitu kita duduk di sini, keluar nanti lupa. Setan itu paling pintar. Mari kita mulai, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh dia maha bijaksana, maha mengetahui. Dan sungguh kami telah menciptakan Adam dari tanah liat kering, dari lumpur yang hitam, diberi bentuk. Nah, ini cerita mengulang, ya, mengulang. Walaqad khalaqnal insan min salsalin min hama'im masnun. Makanya orang-orang kelompok bukan Islam, saya masuk ke grupnya WA, ya, kelompok Nasrani, kelompok Yahudi dan sebagainya lah di situ. Nah, mereka menyusun kata-kata penciptaan
penciptaan manusia ini. Maka seolah-olah gimana sih Quran ini tidak konsisten. Nah, katakanlah tidak konsisten. Kadang-kadang diciptakan dari air mani, kadang-kadang diciptakan dari air, kadang-kadang diciptakan dari tanah, kadang-kadang diciptakan dari tanah liat, kadang-kadang diciptakan diproses bagaimana kejadiannya, kadang-kadang diberitahu sebelum kejadiannya. Jadi banyak sekali. Mana yang benar ini? Nah, gitu. Menjadikan saya sedikit mempelajarinya. Mengapa saya pelajari ayat-ayat sekitarnya? Nah, rupanya berkenaan dengan pesan-pesan Allah itu berbeda-beda. Seperti ini, ya. Seperti ini. Walaqad khalaqnal insan min salsalim min hama'in masnun. Nih. Dan sungguh kami menciptakan Adam dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, ini suatu pesan. Apa pesannya? Kita teruskan. Wal jannah khalaqnahu min qablu min nar bisamum. Ya. Dan kami menciptakan jin sebelum Adam dari api yang panas. Dan ingatlah, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menjadikan sungguh aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Saya kira sampai sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.